Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Tanpa banyak kata, kita mulai. Di part sebelumnya di mana MC yang diminta oleh sang kaisar Tianwu untuk menyembuhkan hewan bis singa ekor emas. Setelah meminta beberapa herbal dari sang kaisar untuk membuat ramuan, MC lalu bertanya kepada Tuan Lin Tao, sang master formasi, bisakah mengaktifkan formasi dalam setengah tarikan napas. Master formasi Lin Tao yang terkejut mendengar permintaan dari MC. Dia seketika berkata, itu tidak mungkin dilakukan. Biasanya membutuhkan waktu sampai 10 menit. MC berkata, itu terlalu lama. Adakah cara lain untuk mengaktifkannya dengan cepat? Tuan Lin Tao menjawab, ada cara lain tapi aku tidak bisa melakukannya. MC bertanya, jika ada cara lain, cara seperti apa itu? Tuan Lin Tao menjawab, setiap formasi memiliki pusat yang merupakan tempat paling penting untuk operasinya. Selama kau menyuntikkan ki ke dalamnya, formasi akan segera diaktifkan. Itu juga merupakan metode pengoperasian formasi. Seperti yang kau tahu, orang yang bisa menggambar plat setidaknya master formasi bintang 3. Aku hanya berada di puncak level bintang 2. Itu tidak cukup. MC bertanya, berarti itu bisa diaktifkan jika kita bisa menemukan pusatnya. Tuan Lin Tao menjawab, ya, tapi sangat sulit untuk menemukan pusatnya. Formasi ini telah dibentuk. Itu berbeda dari platformasi tetap. Pusatnya akan berubah sesuai dengan medan waktu. Bahkan aku tidak dapat menemukannya, apalagi mengaktifkannya. MC berkata, jadi begitu. Lalu setelah itu MC mengambil sebuah tombak. Dia melumuri ujung tombak itu dengan racun. Lalu dia melemparkannya ke arah singa ekor emas. Singa ekor emas yang dihantam tombak, dia seketika langsung terbangun. Melihat itu, kaisar berkata, itu sangat beracun. Apa dia ingin memprovokasinya? Itu mungkin akan membuatnya marah. Singa ekor emas yang baru saja dilempar tombak oleh MC, dia seketika berbalik dan dia menjadi marah. Melihat itu, MC seketika melesat langsung ke arah belakang singa ekor emas. Setelah sampai di belakang hewan bis itu, MC segera melemparkan tombak lagi dari arah bokong. Singa ekor emas menghantamkan ekornya ke arah MC, namun MC dengan sigap, dia segera melompat. MC berkata di dalam hati, untungnya aku dapat menggunakan skill bergerak Tian Dao untuk melarikan diri tepat waktu. Setelah MC sampai di salah satu sudut ruangan, dia seketika menghentakkan tangannya ke arah lantai dan mengaktifkan formasi kembali. Melihat itu, Tuan Lin Tao berkata, formasi diaktifkan. Padahal dia baru saja tahu apa itu pusat formasi. Tapi sekarang dia tidak hanya menemukannya, tapi juga menggunakannya. Bagaimana mungkin? Setelah formasi berhasil diaktifkan, sang kaisar lalu berkata kepada Tuan Lin Tao, Tuan Lin, tolong bawa kami ke sana. Setelah Tuan Lin Tao membawa sang kaisar masuk ke dalam formasi, dia seketika menjadi terkejut. Kaisar bertanya, Tuan Liu, apa yang terjadi? MC yang berdiri di samping singa ekor emas yang tertancap banyak tombak, dia berkata, sangat sulit untuk mengobati penyakit ini, tapi aku tidak akan mengecewakanmu. Kaisar setelah mendekati singa ekor emas, dia bertanya, Tuan Liu, apa yang kau lakukan? Apa dia sudah mati? Mendengar itu, MC menjawab, apa kalian tidak lihat? Aku sudah menyelesaikan pengobatannya dan itu berjalan dengan sangat baik. Sang kaisar berkata, tapi kenapa dia tidak bernafas? Apa dia sudah mati? MC menjawab, mati, tidak ada makhluk yang akan mati di hadapanku dengan mudah. MC seketika menendang singa ekor emas dan berkata, jangan pura-pura mati di sini, woi bangun. Singa ekor emas yang baru terbangun, dia langsung meraung keras hingga membuat tombak yang menancap di tubuhnya menjadi terlepas semua. Melihat itu, MC sembari menunjuk sebuah tong yang berisi racun. Dia berkata, sekarang setelah kau bisa bangun, minumlah darahnya. Kaisar yang kebingungan berkata, tadi begitu banyak tombak beracun di tubuhnya, tapi kenapa dia tidak mati?
malah penuh energi. Aku tidak percaya. MC berkata, apa Anda penasaran? Sebenarnya singa ekor emas tidak sakit, tapi dia diracuni. Mendengar itu semua orang menjadi terkejut. Kaisar lalu berkata, siapa yang meracuni Shefek Beast pada tahap supreme setengah langkah di kerajaan Tianwu? Bagaimana dia bisa melakukan itu? MC menjawab, di saat singa ekor emas sehat, ekornya berwarna emas seluruhnya, tapi ada satu tempat yang agak putih sebelumnya, jadi itu pasti bukan penyakit biasa. Anda mengatakan kalau dia menjadi gila, tapi kenapa dia tidak menyerang semua orang, tapi hanya menggigit beberapa kasim dan pelayan? Itu membuktikan bahwa dia tidak sepenuhnya gila. Dia masih menyimpan sebagian dari kewarasannya. Kaisar berkata, ya itu masuk akal. Jika memang dia gila, pasti akan menyerang semua orang. Nona Moyu bertanya kepada si ayah, apakah para kasim dan pelayan meracuninya? Dia sangat marah sehingga membunuh mereka. Jika seseorang ingin meracuni Shefek Beast ini yang pada tahap supreme setengah langkah, mereka tidak dapat melakukannya dengan paksa. Satu-satunya cara adalah meracuni makanannya. Dan yang paling mencurigakan adalah para kasim dan pelayan. MC lalu berkata, kau benar, tidak ada yang membuat kontrak dengan singa itu, jadi dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Di satu sisi dia membunuh para kasim dan pelayan untuk membalas dendam. Di sisi yang lain ia ingin memberitahumu bahwa orang-orang itu mencurigakan. Tapi Anda pikir dia menjadi gila dan menyegelnya dengan formasi. Sang kaisar sembari mengingat kejadian sebelumnya, dia berkata, saat singa membunuh para kasim dan pelayan, aku ketakutan. Aku pikir dia benar-benar menjadi gila. Itu terjadi saat Tuan Lin bersama singa. Jadi aku memintanya untuk menggunakan formasi untuk menyegelnya. Aku tidak tahu, dia mencoba memberitahu aku sesuatu. MC lalu berkata, tapi sekarang aku telah menggunakan racun itu sendiri untuk menghilangkan racunnya. Aku menyuntikkan racun ke tempat racun berkumpul di tubuh singa. Untungnya aku telah menyelamatkannya. Meskipun aku menyingkirkan racun di dalam tubuhnya, dia telah mencapai akhir hidupnya. Bahkan jika itu baik-baik saja untuk sementara, itu tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun, kecuali kita membantunya mencapai tahap supreme. Kaisar terkejut dan berkata, mencapai tahap supreme, apa kau punya ide? MC menjawab, ya aku punya ide tapi mungkin biayanya mahal. Mendengar itu Kaisar berkata, selama bisa membuat terobosan, aku bersedia membayar berapapun harganya. MC berkata lagi, tidak sesulit yang kau bayangkan. Semakin banyak batu spiritual, semakin besar peluang untuk berhasil. Selain itu, aku memerlukan beberapa teknik kultivasi pada tahap supreme juga. Aku tidak peduli dengan kualitasnya, lebih banyak lebih baik. Dilanjut berkata di dalam hati, hal-hal ini secara alami bukan untuk terobosan singa ekor emas, tapi untuk meningkatkan kekuatanku. Aku telah membayar mereka untuk batu spiritual dengan menyembuhkan singa ekor emas. Membantu peningkatan singa adalah layanan lain, jadi akan ada biaya tambahan. Kaisar lalu berkata, hanya ada 5 batu spiritual di kerajaan. Adapun teknik kultivasi pada tahap supreme tidak ada satupun. Nona Moyu berkata, hanya kerajaan dengan gelar yang memenuhi syarat untuk memperdagangkan batu spiritual. Ada beberapa di kerajaan Tianwu dan itu diperoleh dengan harga yang mahal. Selama bertahun-tahun, sebagian besar telah diberikan sebagai penghargaan dan hadiah. Kaisar berkata lagi, itu benar, adapun teknik di tahap supreme ada batasan pada kerajaan tingkat 1, dan karena kurangnya sumber daya, hampir tidak mungkin bagi para pemkultivasi di kerajaan kita untuk mencapai tahap ini. Jadi tekniknya tidak berguna, mereka hanya akan membawa bencana jika kita menyimpannya. MC berkata, ya tidak masalah, beri aku 5 batu spiritual, aku akan mencoba membantu singa membuat terobosan. Aku hanya perlu sendirian, aku perlu membuat persiapan yang baik, jadi jangan biarkan siapapun menggangguku.
Beberapa waktu kemudian setelah MC mendapatkan 5 batu spiritual dan ditinggalkan sendiri dengan hewan bis singa ekor emas, dia berkata, "Mari kita mulai." Setelah itu Tuan Lin juga berpamitan untuk segera pulang. Melihat kepergian Tuan Lin Tao, sang kaisar berkata, "Sepertinya kita harus berhati-hati terhadap keluarga Lin." Nona Moyu bertanya, "Keluarga Lin? Bukankah kita rukun dengan keluarga Lin? Kenapa ayah tiba-tiba mengatakan itu?" Si ayah menjawab, "Aku menduga keluarga Lin berada di belakang segalanya. Singa ekor emas adalah sefek bis yang paling kuat di kerajaan kita. Jika singa itu mati, menurutmu siapa yang akan mendapat manfaat darinya?" Nona Moyu berkata, "Keluarga kerajaan telah berkuasa selama 1000 tahun dan memiliki dasar yang kuat. Bahkan tanpa singa ekor emas, kita masih bisa melenyapkan beberapa keluarga dan faksi dengan mudah. Dan itu tidak akan menimbulkan dampak yang besar. Hanya keluarga Lin yang tidak terkendali." Si ayah berkata, "Itu benar. Keluarga Lin memiliki tahap setengah langkah Grandmaster dan setengah langkah Supreme dan banyak formasi kuat. Dan itu didukung oleh kerajaan Xuan Yuan. Jika mereka benar-benar ingin memberontak melawan kita, mereka memiliki peluang bagus untuk menang. Selain itu, hanya keluarga yang kuat yang bisa mendapatkan racun yang dapat membahayakan sefek bis pada tahap supreme setengah langkah." Si ayah sembari mengingat kejadian sebelumnya, dia berkata, "Di saat singa ekor emas menjadi gila, Lin Ruotian kebetulan berada di istana untuk membicarakan berbagai hal denganku. Aku merasa aneh saat itu. Sepertinya dia telah merencanakan semuanya sebelumnya. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan singa, cepat atau lambat dia akan mati dalam formasi karena racun." Nona Moyu berkata, "Jika itu benar, apa yang bisa kita lakukan? Putri Lin Ruotian adalah putri mahkota kerajaan Xuan Yuan." Ayah menjawab, "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku hanya berharap bahwa Tuan Liu dapat membantu singa ekor emas untuk membuat terobosan. Begitu mencapai tahap supreme, bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka harus lebih berhati-hati. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang kau tidak cocok dengan Tuan Liu? Kenapa Lang Firdesenmu begitu akrab dengannya? Sepertinya kau juga mengenalnya dengan baik. Dan jangan lupa dengan Tuan Zhang. Akan lebih baik jika kau bisa berteman dengan salah satu dari mereka." Nona Moyu menjawab, Bagaimana bisa? Aku mengenalnya dengan baik. Aku hanya bercanda." Berpindah kepada MC, dia yang baru saja menyelesaikan kultivasinya berkata, "Sayangnya aku tidak memiliki batu spiritual yang cukup. Aku hanya dapat meningkatkan kultivasiku ke tahap ini. Aku ditingkatkan dari Grandmaster tahap awal ke Grandmaster tahap menengah hanya dengan bantuan 1 batu spiritual. Tapi sekarang dengan 6 batu spiritual, aku hanya mencapai puncak Grandmaster. Aku pikir aku akan kaya dengan puluhan juta koin emas di cincin penyimpananku, tapi sekarang aku menjadi miskin lagi. Sepertinya koin emas tidak ada artinya di dunia ini. Batu spiritual adalah hal yang paling penting. Baiklah, sekarang waktunya mengobati singa itu." Nampak singa ekor emas terlihat sangat lesu dengan rantai yang mengikat di tubuhnya. Berpindah di luar ruangan tempat MC sedang menyembuhkan singa ekor emas. Sang kaisar yang mendengar suara teriakan dari singa ekor emas menjadi bertanya-tanya, "Apa ini metode penjinakan monster yang kau katakan?" Nona Moyu menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Liu pasti akan berhasil." Mereka yang penasaran akhirnya membuka sedikit pintu untuk mengintip ke dalam. Setelah mereka mengintip, mereka sangat terkejut karena melihat singa ekor emas yang sedang ditendangi oleh MC, tapi dia malah mendesah. Kaisar sembari mengintip, dia berkata di dalam hati, setiap kali dia menendang ada ki yang ditransfer ke singa itu.
Mungkin ini terlihat seperti Tuan Liu memukulnya, tapi dia mematahkan belenggu dan membantu bis itu meningkatkan kekuatannya. Singa ekor emas setelah beberapa saat ditendangi oleh MC, dia seketika langsung menerobos. Kaisar yang melihat dari balik pintu, dia menjadi terkejut lalu berkata di dalam hati, "Ku dengar beberapa guru terpelajar memukuli orang untuk membantu mereka meningkatkan basis kultivasi. Setelah simpul di tubuh manusia dihilangkan, Ki dapat mengalir melalui meridian dan landasan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Karena dia bisa membantu bis membuat terobosan seperti ini, bisakah dia juga membantu manusia membuat terobosan?" Beberapa waktu kemudian setelah MC selesai, dia lalu memanggil Nona Moyu dan ayahnya. Kaisar setelah masuk ke ruangan, dia berkata, "Tuan Liu, terima kasih telah membantu singa ini membuat terobosan. Aku sangat menghargainya." MC menjawab, "Tidak masalah." Kaisar berkata lagi, "Aku punya permintaan lain, tolong bantu aku. Aku sudah berada di puncak tahap Grandmaster selama bertahun-tahun. Bisakah Anda membantuku membuat terobosan?" MC bertanya, "Membuat terobosan?" Kaisar menjawab, "Ya, tapi jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Mendengar itu MC jadi bergumam, jadi dia tahu aku menginginkan batu spiritual dan oleh karena itu dia tidak memberitahuku berapa banyak batu yang sebenarnya dia miliki. Namun setelah itu MC menjadi terkejut melihat sang kaisar yang mengikat dirinya dengan rantai dan meminta untuk dihajar. Nona Moyu berkata melalui telepati kepada ayahnya, "Ayah, bangun, metode penjinakan dengan memukul bis hanya cocok untuk bis. Kenapa kau mengikat dirimu dan berbaring di tanah?" MC yang tidak menanggapi sang kaisar, dia lalu berkata, "Karena bis itu telah mencapai tahap supreme, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ada hal lain yang harus kulakukan. Sampai jumpa." Di saat MC sedang berjalan keluar dari istana, belum sempat sampai di luar istana, Nona Moyu mengikutinya dan berkata, "Tuan Zhang, sudah kubilang aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menyenangkan. Sudah hampir waktunya, ayo kita pergi bersama." MC lalu bertanya, "Apa itu?" Nona Moyu menjawab, "Kau akan tahu saat sampai di sana. Kembali di Akademi Tianwu, di mana hari yang sudah ditentukan, di mana murid Xiaoya dan murid Sueking akan berduel. Nampak di sana ada murid Shengyang yang sedang berbicara kepada Yuan Tao. Wanita itu hanya mengandalkan martial artis. Sekarang Xiaoya telah belajar ilmu pedang dari Grandmaster. Dia jelas bukanlah tandingan Xiaoya." Yuan Tao menjawab, "Kau benar, beraninya dia menghina Tuan Zhang. Kita harus memberinya pelajaran jika dia tidak meminta maaf." Murid Wang Yin yang mendengar obrolan itu, dia seketika menyela dan berkata, "Tidak mungkin Tuan Liu bisa dibandingkan dengan Tuan Zhang." Beralih kepada murid Sueking yang berada di atas arena duel, dia yang sudah bersiap dengan pedang panjang, dia bergumam di dalam hati, "Teknik pedang Tuan Liu sangat hebat dan jauh lebih kuat dari martial artis yang kulatih sebelumnya." Murid Tuan Zhang tidak tahu teknik dan dia hanya mengandalkan ki-nya yang kuat untuk menahanku. Sekarang dia tidak akan mungkin bisa menahan seranganku. Tampak dari barisan penonton ada murid pria yang berkata nampaknya mereka sangat percaya diri dan Mu Sueking serius dengan hal itu. Murid lainnya menjawab keduanya pasti mempelajari skill yang lebih kuat dalam 3 hari terakhir. Sekarang mereka akan bertarung habis-habisan. Nampak dari salah satu gedung tinggi yang berada di akademi, ada para petinggi akademi yang sedang berbicara. Ini akan segera dimulai. Jika murid Sueking menang, akademi kita akan mendapatkan reputasi yang baik. Guru lainnya menanggapi, "Ya, Tuan Zhang adalah bintang terbesar dari pavilion guru terpelajar sejak didirikan 1000 tahun yang lalu.
Jika Sui King menang, kemampuan mengajar akademi kita secara keseluruhan akan dipuji oleh banyak orang yang akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Paman murid Sui King yang juga berada di sana, dia berkata, itu menimbulkan sensasi luar biasa jika dia menang, tapi bagaimana jika dia kalah? Guru lainnya menanggapi, faktanya meskipun dia menang atau kalah, ini adalah situasi yang paling menguntungkan bagi akademi kita. Paman bertanya, kenapa bisa seperti itu? Guru lainnya menanggapi, itu mudah. Tuan Liu hanyalah seorang guru biasa di akademi, sedangkan Tuan Zhang sedang mengikuti tes untuk guru terpelajar bintang 2. Meskipun Tuan Liu kalah, tidak ada rasa malu sama sekali. Tapi jika Tuan Liu menang, tentu saja kita akan mendapat banyak manfaat darinya. Kepala akademi yang baru saja datang di ruangan itu, dia membenarkan, itu benar. Entah Tuan Liu menang atau kalah, itu bagus untuk akademi kita. Itu sebabnya aku tidak menghentikan pertarungan mereka. Oh, lihat ini, itu akan dimulai. Kembali di atas arena duel di mana ada murid Sui King yang sedang berkata, kita sudah berkompetisi dalam hal teknik sebelumnya. Apa kau punya nyali untuk menggunakan senjata kali ini? Murid Zhouya menjawab, itulah yang kuinginkan. Seketika mereka berdua serempak berlari untuk menghantamkan senjata mereka. Ketika mereka sudah saling berdekatan, murid Sui King membuka serangan pertamanya dengan sebuah tebasan. Namun berhasil dihindari oleh murid Zhouya. Zhouya yang sembari menghindar, dia seketika menghunuskan pedangnya dan cerang. Murid Sui King berhasil menangkis serangan tusukan tajam dari murid Zhouya hingga menimbulkan suara keras dari dua pedang yang saling berbenturan. Murid Sui King berkata, sepertinya kau tahu banyak tentang senjata. Dia lalu menyerang lagi dan wush, murid Sui King melesatkan tebasan kilat nan tajam. Murid Zhouya dengan refleks yang sangat cepat, dia seketika melompat dengan anggunya. Setelah mendarat, dia lalu melesat kembali untuk menyerang murid Sui King. Dan cerang, cerang, cerang. Begitu kira-kira bunyi dari dua pedang yang saling berbenturan terus-menerus. Murid Sui King sembari menangkis serangan, dia bergumam di dalam hati. Meskipun dia mahir dalam teknik, ternyata dia mengendalikan senjatanya dengan sangat baik. Tidak seharusnya aku menyanyiakan kekuatanku. Murid Sui King seketika melompat ke arah belakang untuk menjaga jarak. Setelah berhasil menjaga jarak, dia seketika berkata, saatnya menunjukkan kekuatan Tuan Liu dan wush. Pedang yang dipegangnya tiba-tiba mengeluarkan api yang begitu besar. Lihat itu, para petinggi akademi yang melihat dari gedung. Dia berkata, aku pernah melihatnya menggunakan saber. Sejak kapan dia begitu kuat? Aku penasaran apa dia sehebat Tuan Bai. Kepala akademi berkata, Tuan Bai, apa kau bercanda? Tuan Bai sudah mempraktikkan teknik saber selama lebih dari 30 tahun. Dia akan segera menguasai Blade Intense. Dia itu pengguna saber paling kuat di akademi kita. Sui King masih muda, dia mungkin menggunakan saber dengan baik, tapi dia masih jauh dari memahami Blade Intense-nya. Guru lainnya berkata, itu benar, hanya mereka yang memiliki pemahaman yang sangat bagus yang bisa mencapainya. Itu sangat jarang terjadi. Di kerajaan Tianwu hanya Guoda, si Mad Blade yang mencapai level ini. Bahkan Tuan Bai tidak cukup baik. Tidak mudah untuk memahami maksud sebenarnya dari senjata. Kau tidak akan pernah bisa melakukan kecuali menghabiskan waktu puluhan tahun untuk melakukannya. Kepala akademi berkata, Sui King mungkin tahu banyak tentang pedang, tapi dia masih membutuhkan latihan bertahun-tahun sebelum dia benar-benar mencapai tahap memahami Blade Intense. Baru berkata seperti itu, tiba-tiba dua guru ini menjadi sangat terkejut. Kepala akademi berkata, bagaimana bisa dia mengarahkan pedangnya ke langit dan auranya seperti kilat? Itu Blade Intense. Si paman yang juga terkejut, dia berkata,
berkata, itu pasti karena Tuan Liu. Kudengar Liu Cheng mengajarinya serangkaian teknik blade beberapa hari yang lalu. Apa itu membuatnya memahami blade inten? Guru lainnya berkata, hanya dalam 3 hari bagaimana bisa Tuan Liu melakukan itu? Kepala akademi berkata lagi, bagaimanapun caranya tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki kemampuan mengajar yang mencengangkan. Xiaoya tidak lemah, tapi dia belum memahami Sword Inten. Aku takut dia akan kalah. Baru berkata seperti itu, mereka terkejut kembali. Tunggu, pedangnya sedikit bersiul dan muncul cahaya putih. Itu seperti Sword Inten. Riaknya mengalir dan terdengar seperti burung ponik sedang bernyanyi. Itu benar-benar Sword Inten. Kepala akademi yang sangat terkejut, wajahnya menjadi pucat dan berkeringat. Dia lalu bergumam, kedua gadis remaja itu telah memahami Blade Inten dan Sword Inten. Ini konyol, sial, adakah yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Setelah itu, murid Sueking dan murid Xiaoya sama-sama mengarahkan Sword Inten dan Blade Intennya. Murid Sueking dengan cahaya merah yang menyelimuti pedangnya, sementara murid Xiaoya dengan cahaya biru dan juga aura dingin yang menyelimuti pedangnya. Sembari menyerang dan menangkis, murid Sueking bergumam, sial, kupikir aku bisa menang dengan mudah setelah aku memahami Blade Inten. Tapi aku tidak menyangka dia mengalami kemajuan yang lebih besar. Dia hanya mengetahui beberapa teknik sederhana sebelumnya, tapi hari ini dia bisa menggunakan Sword Inten. Dan Sword Intennya disertai aura dingin. Meskipun aku mempunyai Blade Inten untuk melindungi tubuhku, akan semakin sulit untuk melawannya jika terus seperti ini. Dia hanya mengetahui beberapa teknik tingkat rendah 3 hari yang lalu, tapi dia sudah menjadi sangat kuat sekarang. Apa ini Tuan Zhang? Benar-benar hebat. Meskipun begitu, Tuan Liu tidak akan kalah darinya. Tidak ada yang boleh menghina Tuan Liu. Aku harus menang hari ini. Begitu pula dengan murid Xiaoya, sembari menyerang dan menangkis, dia bergumam, kupikir aku bisa menang dengan mudah setelah belajar ilmu pedang dari Grandmaster dan memahami Sword Inten. Tapi tidak kusangka dia juga membuat kemajuan yang besar. Pantas saja dia membela Tuan Liu sampai seperti ini. Sepertinya Tuan Liu juga hebat. Berpindah kepada MC yang sedang berjalan dengan Nona Moyu. MC berkata, apa itu? Kenapa kau ingin aku melihatnya? Ada yang harus kulakukan. Aku tidak punya waktu untuk ini. Nona Moyu berkata, tenang saja, kita akan segera sampai ke sana. Kau pasti senang melihatnya. Setelah berjalan beberapa saat dan mulai memasuki halaman akademi, MC jadi bergumam, apa kita akan pergi ke Akademi Tianwu di mana semua orang? Ini tengah hari dan akademi seharusnya penuh dengan orang, tapi aku tidak melihat seorang pun. Nona Moyu setelah sampai di arena duel dan melihat banyak kerumunan orang, dia berkata, sudah dimulai, ayo cepat. Sementara dari barisan penonton ada murid pria yang sedang berkata, nampaknya Tuan Zhang lebih baik, muridnya Xiaoya lebih kuat. Murid lainnya berkata, aku rasa tidak demikian, Tuan Liu hanya mengajar Mu Sueking selama 4 hari, tapi dia sudah membuat kemajuan, kupikir dia lebih kuat. Murid lainnya berkata lagi, aku tidak menyangka Mu Sueking begitu kuat, dia telah memahami Blade Inten di usia yang begitu muda. Aku terkesan. Sementara MC yang baru sampai di tempat itu sembari melihati duel yang sedang berlangsung, dia bertanya-tanya di dalam benaknya, Tuan Zhang, Tuan Liu, Xiaoya, Mu Sueking, dan Aura di sini. Tidak, apa mereka berdua bertarung? MC seketika melompat ke arena duel. Sementara di atas arena duel ada murid Xiaoya yang sudah memasang kuda-kudanya. Dia bergumam, dia sangat kuat dan dia telah memahami Blade Inten, tapi sayangnya konstitusinya tidak sekuat milikku. Saatnya untuk
untuk mengakhiri ini. Murid Xiaoya pun segera melesat untuk melesatkan ultinya. Lagi-lagi murid Sueking dan murid Xiaoya saling menghantamkan pedangnya masing-masing hingga menimbulkan suara benturan yang sangat kuat. Murid Sueking dalam hatinya berkata, "Sial, aku akan kalah." Tiba-tiba tusukan tajam dari pedang Xiaoya dihentikan dengan satu tangan oleh MC. MC melerai pertarungan dan berkata, "Cukup, berhenti." Murid Xiaoya yang serangannya ditepis oleh MC, seketika dia bergumam di dalam hati, "Dia kuat, aku hampir tidak bisa mengendalikan energi pedang yang aku hasilkan, tapi dia menghentikannya hanya dengan satu serangan, dan itu tidak menyakitiku sama sekali. Dia benar-benar cerdas dan kuat. Jika aku tidak melihatnya, aku tidak akan mempercayainya." Murid Xiaoya seketika memberi hormat dan berkata, "Tuan, kenapa Anda menghentikan pertarungan kami?" MC berkata, "Kalian hanya melakukan sesuatu yang tidak berarti." Dilanjut bergumam di dalam hati, "Kalian harusnya bersaing dengan murid lain karena kalian berdua itu muridku. Aku hanya menggunakan nama samaran. Kenapa kalian saling bertarung? Aku mengajari salah satu dari kalian teknik pedang dan yang lainnya teknik blade, tapi tidak kusangka kalian akan bertarung satu sama lain. Itu sama sekali bukan tentang reputasiku." Murid Xiaoya berkata, "Anda pasti Tuan Liu. Murid Anda menghina masterku. Sebagai muridnya, bukankah wajar jika aku menantangnya berduel untuk membela masterku? Kenapa Anda bilang itu tidak berarti?" Mendengar itu, MC menjadi terkejut. Dia lalu bergumam di dalam hati, "Itu benar, tidak masalah jika aku memarahinya sebagai sang Zuan. Tapi saat aku menjadi Tuan Liu, apa yang aku lakukan? Ini sungguh tidak sopan." MC lalu berkata, "Baiklah, berhenti berkelahi. Kau boleh kembali sekarang." Dilanjut bergumam di dalam hati, "Apa-apaan ini? Aku tidak menyangka akan ditanyai oleh murid-muridku sendiri ketika aku sedang menyamar." Melihat itu, murid Yuan Tao berkata, "Kembali? Kenapa kita harus kembali? Musuh King kalah, jadi dia harus meminta maaf dan mengakui bahwa Anda tidak sebaik Tuan Zhang." Murid Shengyan juga berkata, "Jika tidak, kami tidak akan menyerah, bahkan jika kami harus melaporkannya ke serikat guru atau pavilion guru terpelajar." Yuan Tao berkata lagi, "Itu benar, muridmu bukan tandingan Xiaoya, tapi Anda menghalangi duel. Apa masalahmu?" Murid Wang Yin seketika naik di arena duel. Dia lalu berkata, "Kita membuat kesepakatan sebelum pertandingan. Jangan menjadi pecundang. Hasilnya jelas. Apa kau ingin menarik kembali kata-katamu?" Murid Sueking berkata, "Aku kalah hanya karena aku tidak belajar dengan baik. Itu tidak ada hubungannya dengan guruku." Menanggapi itu, murid Liu Yang berkata, "Apa maksudmu? Kau hanya tidak ingin mengakui bahwa kau kalah. Bukan itu yang kau katakan 3 hari yang lalu. Apa yang salah? Kau kalah tapi tidak mau mengakuinya." Murid Shengyan melanjutkan, "Minta maaf sekarang dan akui bahwa Tuan Liu tidak sebaik Tuan Zhang, dan kemudian masalah ini selesai. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." MC berkata, "Cukup, kompetisi hari ini seri. Kembalilah kalian semua." Dilanjut bergumam di dalam hati, "Haruskah aku meminta muridku untuk mengakui bahwa aku lebih rendah dari diriku sendiri? Itu terdengar tidak masuk akal." Setelah itu, di atas arena duel, perdebatan menjadi semakin sengit. Para murid MC yang tidak terima dimarahi oleh Tuan Liu alias MC yang menyamar. MC lalu berkata, "Kembalilah kalian semua, jangan main-main di sini atau aku akan menyuruh guru kalian untuk memberi kalian pelajaran." Para petinggi akademi yang melihat itu, dia berkata, "Tuan Liu sedang dalam masalah sekarang. Dia seharusnya tidak muncul sebagai guru. Kenapa dia terlibat dalam perkelahian antar murid?" Mendengar itu, kepala akademi berkata, "Jika dia tidak menghentikan mereka, musuh
Wei-King akan terluka. Sebagai seorang guru, dia tidak bisa hanya melihat muridnya terluka dan tidak melakukan apa-apa. Guru lainnya berkata, itu benar, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar murid-muridnya dan melindungi mereka. Jika kita melihat murid kita terluka, kita juga tidak akan duduk diam dan menonton. Kepala akademi berkata lagi, sekarang akademi berada dalam dilema. Jika kami membantu Tuan Liu, kami akan menyinggung perasaan Tuan Zhang. Jika kami membantu Tuan Zhang, Tuan Liu pasti tidak akan senang. Tuan Liu bukanlah seorang guru biasa, tapi pemimpin serikat tabib. Jika kita terus menonton tanpa melakukan apa-apa, keduanya akan marah. Lagi pula, kita tidak hanya tidak menghentikan mereka, tapi juga membiarkan mereka bertarung dengan bebas. Mendengar itu, guru lainnya seketika memberikan saran, bagaimana dengan ini? Anda dapat mengundang keduanya, Tuan Zhang dan Tuan Liu, dan biarkan mereka berkenalan satu sama lain. Mendengar itu, guru lainnya lagi berkata, itu ide yang bagus, tapi Tuan Zhang mengikuti ujian untuk menjadi guru terpelajar bintang 2. Dia tidak ada di kota. Apa yang harus kita lakukan jika dia mengetahui konflik tersebut dan menolak untuk datang? Kepala akademi menjawab, lakukan apapun, aku akan melakukannya. Lagi pula aku seorang guru yang memiliki bintang 1. Menurutku Tuan Zhang akan datang demi aku. Dan siapkan juga beberapa token VIP dari akademi. Aku akan memberikannya pada murid Tuan Zhang. Mereka bisa datang ke akademi kita kapanpun mereka mau, memberi mereka akses ke perpustakaan dan juga sumber daya. Berpindah kepada MC yang sedang melihat situasi sedang kacau di atas arena duel. Dia lalu bergumam di dalam hati, aku pikir kompetisi antara dua kelompok murid yang diajari oleh Tuan Zhang dengan identitas berbeda pasti sangat menarik. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Sepertinya aku harus turun tangan. Nona Moyu berkata kepada murid Xiaoya, Xiaoya, mungkin kau harus kembali. Jika Tuan Zhang tahu bahwa kau berkelahi dengan seorang murid akademi Tianwu, dia akan marah. Mendengar itu, murid Xiaoya jadi bergumam, meskipun aku belum menjadi murid Tuan Zhang dalam waktu yang lama, aku tahu dia tidak suka masalah. Jika dia tahu kita membuat keributan di akademi Tianwu dan bertengkar dengan seorang guru, dia mungkin akan benar-benar marah. Murid Xiaoya seketika memberi hormat dan berkata, Nona Mo, Anda adalah guru terpelajar, tolong jadi hakim kami. Jika Tuan Liu tidak ikut campur, Mu Sueking pasti akan kalah. Tidak apa-apa jika Mu Sueking kalah, tapi menolak untuk mengakuinya. Bagaimana bisa Tuan Liu mengatakan itu seri? Nona Moyu berkata, pokoknya Tuan Liu adalah seorang guru, jangan membuatnya terlihat buruk. Begitu juga untuk Tuan Zhang. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Dia tidak akan menyalahkan kalian. Murid Xiaoya berkata, baiklah jika begitu. Sebelum murid Xiaoya beranjak pergi, dia menatap ke arah MC dan berkata, Tuan Liu, aku menghormatimu demi Akademi Tianwu. Jika Anda mengatakan ini seri, maka itu benar. Tapi Mu Sueking, aku menantangmu untuk berduel lagi dalam 3 hari. Apa kau berani menerimanya? Murid Sueking menjawab, tantangan diterima. Sampai jumpa 3 hari lagi. Murid Xiaoya lalu berkata, bagus, aku berharap Tuan Liu tidak akan ikut campur lagi. Dan aku harap kau tidak menolak mengakui kekalahan. Mendengar itu, MC jadi bergumam di dalam hati, apa-apaan ini? Aku datang untuk menghentikan mereka, tapi aku tidak berhasil. Kini mereka bahkan sudah membuat janji untuk putaran ketiga. Yang terburuk adalah Xiaoya membenciku sekarang. Apa-apaan ini? MC melalui telepatinya berkata kepada Nona Moyu, kenapa kau tidak memperingatkanku? Nona Moyu menjawab, aku pikir mereka tidak serius dan itu bukan masalah besar, tapi aku tidak menyangka akan jadi canggung. Tapi sebenarnya itu hal yang bagus. Dengan adanya kompetisi, kedua kelompok murid ini akan giat belajar. Lihat, baik Xiaoya dan Mu Sueking membuat kemajuan yang pesat. Mendengar itu, MC jadi
bergumam, itu benar sejak mereka mulai bersaing satu sama lain. Mereka memang telah berkultivasi dengan keras dan mencapai kemajuan yang besar. Sportsmanship dan teknik blade yang aku ajarkan disederhanakan dan lebih cocok untuk mereka, tapi masih sulit untuk menguasai dan memahami teknik sepenuhnya. Biasanya mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk memahami blade intent dan sword intent, tapi mereka melakukannya hanya dalam 2 hari. Mereka benar-benar bekerja keras. MC melalui telepatinya berkata kepada Nona Moyu, baiklah kalau begitu, hanya saja jangan beritahu siapapun siapa aku. Nona Moyu menjawab, tentu. MC lalu berkata kepada murid Sueking, cukup, mari kita bicarakan hal itu ketika kita kembali. Berpindah kepada para murid MC yang sedang kesal sembari berjalan pulang. Sial, Xiaoya, kenapa kau menghentikanku? Sejujurnya aku bahkan ingin menantangnya bertarung di platform duel guru. Murid Xiaoya berkata, Tuan Liu menangkis pedangku dengan begitu mudahnya. Waktunya sempurna, dia memiliki wawasan yang kuat. Aku takut dia tidaklah lebih lemah dari Tuan Zhang. Bahkan jika dia menurunkan basis kultivasinya, kita tetap tidak akan bisa menandinginya. Murid Zheng Yan berkata, terus kenapa? Dia jelas-jelas menindas kita. Dia membela muridnya dan menolak mengakui kekalahan mereka. Ini pertama kalinya aku melihat guru yang tidak tahu malu. Bahkan jika kita tidak bisa menang, aku tidak akan melepaskannya. Murid Yuan Tao yang kesal juga berkata, Zheng Yan benar, aku tidak cukup kuat. Jika aku kuat, aku pasti akan memberinya pelajaran. Murid Xiaoya berkata lagi, baiklah, Tuan Liu mungkin tidak tahu malu, tapi dia cukup kuat. Jika bukan karena konstitusiku yang kuat dan ilmu pedang yang aku pelajari dari Grandmaster, aku akan kalah. Prioritas utama kita adalah meningkatkan kekuatan kita, bukan mengutuknya. Jika tidak, kita akan malu jika kalah di duel berikutnya. Murid Liu yang berkata, itu benar, tapi dia membuat Mu Sueking begitu kuat hanya dalam 3 hari sehingga Xiaoya hampir tidak bisa mengalahkannya. Tampaknya Tuan Liu benar-benar seorang guru yang baik. Murid Xiaoya berkata, sejak Tuan Zhang tidak ada di sini, kita hanya bisa meminta nasihat dari Grandmaster. Kalian juga harus berkultivasi lebih keras. Jika mereka kalah lagi tapi menolak untuk mengakuinya, kita dapat menantang mereka untuk bertarung di platform duel guru dan memberi mereka waktu yang sangat sulit. Mendengar itu, murid Zheng Yan berkata, itulah yang aku pikirkan. Murid Zheng Yan lalu berkata kepada murid Yuan Tao, bagaimana menurutmu jika Tuan Liu terus menjadi brengsek? Apa kau berani bikin keributan? Murid Yuan Tao menjawab, kenapa tidak? Ayo pukuli dia. Murid Liu Yang dan murid Wang Yin juga berkata, aku juga tidak takut. Ayo kita pukuli dia. Para murid MC pun setelah itu menjadi sepakat dengan rencana yang mereka buat. Berpindah di kediaman MC di mana ada Raja Herbal dan pelayannya yang datang. Pelayan Raja Herbal yang melihat seseorang membukakan pintu, dia berkata, tolong beritahu Tuan San, seorang teman lama dari kota Red Lotus datang mengunjunginya. Si pelayan berkata, harap tunggu sebentar. Pelayan San Qiang yang baru menemui Raja Herbal dan tidak mengenali mereka, dia bertanya, bolehkah aku tahu nama kalian? Pelayan Raja Herbal yang mengira San Qian adalah MC yang sebelumnya menyamar menggunakan wujudnya, dia berkata, Tuan San, senang bertemu denganmu lagi. Tuan San, aku Lu, ini tuanku Raja Herbal, apa kau ingat kita? Mendengar itu, seketika pelayan San Qian mengingat MC yang berkata, ngomong-ngomong, aku menyamar jadi kau demi kenyamanan saat aku pergi ke aula racun. Setelah mengingat itu, pelayan San Qian lalu berkata, sebenarnya bukan aku yang menyelamatkanmu, itu Tuan Zhang. Pelayan San Qian berkata, izinkan aku menjelaskan kepada kalian. Setelah beberapa saat dijelaskan, Raja Herbal berkata, jadi begitu, apa kau tahu di mana dia sekarang? Apa tidak masalah kita bertemu dengannya? Pelayan San Qian menjawab, Tuan Zhang sedang mengikuti ujian untuk guru terpelajar bintang 2, jadi dia tidak ada di rumah. Pelayan San Qian yang sedang berbicara melihat para murid MC yang baru pulang, dia lalu berkata,
berkata, mereka adalah murid Tuan Zhang. Kau dapat memberitahu mereka jika ada sesuatu. Pelayan San Qiang berkata, Xiaoya, kau datang di waktu yang tepat. Ini adalah Raja Herbal dari kota Red Lotus. Dia di sini karena Tuan Zhang. Mendengar itu, murid Xiaoya jadi bergumam, Raja Herbal dari kota Red Lotus. Aku pernah mendengar dari Tuan Liu tentang status dan kekuasaan Raja Herbal ini. Aku tidak menyangka dia sangat menghormati Tuan Zhang. Murid Xiaoya lalu berkata, Tuan Zhang telah pergi keluar kota untuk ujian. Dia akan kembali dalam waktu sekitar 5 atau 6 hari. Raja Herbal, apa yang Anda inginkan dari Tuan Zhang? Anda bisa memberitahu kami. Kami akan memberitahunya ketika dia kembali. Raja Herbal menjawab, oh, tidak ada yang serius. Aku kebetulan lewat, jadi aku datang untuk mengunjunginya. Pelayan Raja Herbal lalu berkata, jika Tuan Zhang tidak ada di sini, maka kami akan pergi sekarang. Murid Yuan Tao tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Aku dengar bahwa Anda memiliki hubungan dekat dengan Aula Racun. Apa Anda punya racun? Murid Yuan Tao seketika mendekati Raja Herbal lalu berbisik, apa ada racun yang dapat membuat master pada tahap connection key menderita tanpa membunuhnya? Aku ingin membeli beberapa. Raja Herbal menjawab, membuat master pada tahap connection key menderita tanpa membunuhnya. Aku punya racun seperti itu. Aku bisa memberikannya kepadamu. Jika kau mau, kau tidak perlu membayar. Tapi kau harus berhati-hati, racun ini sangat kuat. Bahkan seorang di tahap Grandmaster pun akan kesulitan jika mengambilnya secara tidak sengaja. Murid Yuan Tao berkata, itu hebat, terima kasih. Setelah itu Raja Herbal pun pamit. Murid Shengyan berkata kepada murid Yuan Tao, racun dari Aula Racun sangat mengerikan sehingga tidak ada yang mau menyentuhnya. Kenapa kau menginginkan racun ini? Murid Yuan Tao menjawab, Xiaoya akan bertarung dengan Musue King lagi dalam 3 hari. Adapun itu Tuan Liu, semakin aku memikirkannya semakin aku marah. Aku benar-benar tidak bisa melampiaskan amarahku kecuali aku membalas dendam padanya. Murid Shengyan berkata, maksudmu kau ingin menggunakan racun ini untuk membuatnya menderita? Murid Yuan Tao menjawab, itu benar, aku akan meracuninya dengan ini. Dia menahan pedang Xiaoya dan mengusir kita. Aku akan membuatnya membayar. Mari kita lihat apa dia bisa terus bersikap sombong. Murid Shengyan berkata, haha, aku suka rencanamu. Jangan lupa ajak aku bersamamu. Scene berpindah di Akademi Tianwu di dalam kelas MC, di mana ada murid Sui King yang sedang berkata, maaf Tuan Liu, aku membawa aib pada Anda. Mendengar itu MC malah jadi bergumam, 2 kelompok murid benar-benar membuat masalah besar bagiku. Tapi mereka semua berjuang demi kehormatan. Mereka tidak melakukan kesalahan, tapi intinya mereka sudah bertemu dan masing-masing pihak menolak mengalah satu sama lain. Murid Sui King yang berada dalam ruangan bersama MC, dia sembari memberi hormat berkata, tolong beri aku beberapa saran dan bantu aku meningkatkan kekuatanku. MC berkata, kau telah memahami Blade Intent dan kau dapat menggunakan teknik sesuai keinginan. Aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu dalam martial arts. Jika kau ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, hanya ada satu cara, yaitu meningkatkan basis kultivasimu. Mendengar itu, murid Sui King jadi bergumam, meningkatkan basis kultivasiku. Aku sedang dalam tahap pembukaan aku poin. Setiap titik aku puntur perlu dieksplorasi dengan cermat sebelum dapat diaktifkan. Diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengaktifkan setiap titik akupuntur. 3 hari tidak cukup untuk membuat terobosan. MC berkata, kau pasti berpikir bahwa 3 hari tidaklah cukup. Bagi orang lain 3 hari memang masih jauh dari cukup. Namun kau berbeda. Kau sudah memiliki pil sejak kecil, jadi ada racun di tubuhmu. Sebenarnya banyak juga daya yang tersimpan di tubuhmu. Jika kau dapat mengaktifkan kekuatan dan menggunakan metode khusus, kau dapat dengan mudah meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Murid Sui King bertanya, Tuan Liu, bisakah Anda melakukannya? MC menjawab, ya, tapi aku perlu mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu.
sesuaikan keadaanmu terlebih dahulu. Tetaplah di sini, aku akan pergi ke Serikat Alkemis." Mendengar itu, murid Sueking berkata, "Serikat Alkemis, aku bisa pergi dengan Anda. Ayahku adalah seorang alkemis level puncak bintang 2. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda." MC lalu berkata, "Itu kedengarannya bagus." Berpindah di Serikat Alkemis di mana ada ayah murid Sueking yang berkata, "Putriku baru saja menceritakan semuanya. Terima kasih telah membantu putriku memecahkan bahaya racun yang tersembunyi, Tuan Liu." Ayah Sueking lanjut berkata, "Apa kau mengaktifkan racun di tubuhnya? Jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya padaku." MC menjawab, "Aku membutuhkan ramuan yang dapat memperkuat fondasi dan kinya. Semakin tinggi levelnya, semakin baik. Dan aku ingin masuk ke lemari buku Serikat Alkemis. Tolong buatkan pengecualian untukku." Ayah murid Sueking berkata, "Aku akan ambilkan ramuannya, itu mudah. Adapun lemari buku, Anda bukan seorang alkemis formal, jadi biasanya Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tapi Anda adalah tabib yang hebat. Ada kesamaan antara tabib dan alkemis, dan Anda membantu putriku mengaktifkan kekuatannya. Aku akan berbicara dengan pemimpin serikat pekerja. Mungkin dia akan membuat pengecualian." Singkatnya, MC pun disetujui untuk memeriksa rak buku. Berpindah di ruang kelas di Akademi Tianwu, di mana ada seseorang yang sedang berkata kepada Guru Mo Hongyi yang juga mengikuti ujian guru terpelajar bintang 2 dan mengubah identitasnya menjadi guru bernama Sun Chen. Orang itu setelah masuk ruangan dia berkata, "Tuan Sun Chen, kepala akademi ingin bertemu denganmu." Guru Sun Chen bertanya, "Aku? Kenapa aku dipanggil?" Orang yang memanggilnya menjawab, "Ya, menurutku ini tentang Liu Cheng." Guru Sun Chen bertanya lagi, "Apa yang terjadi padanya?" Orang yang memanggilnya menjawab, "Anda tidak tahu, murid Tuan Liu berkelahi dengan murid Zhang Xuan. Anda dan Tuan Liu memasuki akademi bersama dan akrab satu sama lain. Kepala akademi mungkin ingin membicarakan hal ini denganmu." Guru Mo Hongyi alias Sun Chen yang mendengar itu, dia jadi bertanya-tanya, "Tuan Liu dan Zhang Xuan, apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka orang yang sama? Kenapa murid-muridnya saling berkelahi? Murid-murid yang diajarinya ketika dia menyamar berkelahi dengan murid-muridnya sendiri, dan mereka begitu panas seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai seseorang mati." Guru Mo Hongyi lalu bertanya, "Kenapa kepala akademi ingin melihatku?" Orang yang memanggilnya menjawab, "Kepala akademi ingin memperkenalkan Tuan Liu ke Tuan Zhang sehingga mereka bisa menjadi teman. Anda kenal dengan Tuan Liu, jadi kepala akademi ingin membujuknya." Mendengar itu, Guru Mo Hongyi menjadi terkejut. Dia berkata, "Dia ingin aku membujuk Tuan Liu dan berteman dengan Tuan Zhang. Dia ingin mereka duduk bersama dan mengobrol." Guru Mo Hongyi lalu lanjut bergumam, "Serius, mereka adalah orang yang sama. Tuan Liu tidak bisa muncul ketika Tuan Zhang muncul. Bagaimana mereka bisa duduk bersama?" Guru Mo Hongyi dengan wujud penyamarannya lalu berkata, "Bagaimana dengan ini? Kau kembali dan beritahu kepala akademi bahwa aku akan membicarakan hal ini dengan Tuan Liu. Serahkan saja pada aku." Guru Mo Hongyi lalu lanjut bergumam, "Kau selalu menyebut dirimu jenius. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menangani masalah ini." Berpindah di kediaman MC di mana ada murid Yuan Tao yang baru keluar dari kediaman. Seketika murid Zheng Yan yang sudah menunggunya di luar, dia berkata, "Yuan Tao, kenapa kau tidak memberitahuku ketika kau akan membuat masalah dengan Tuan Liu?" Karena murid Yuan Tao kebingungan akan menjawab, murid Zheng Yan berkata lagi, "Baiklah, aku tahu apa yang akan kau lakukan. Ayo pergi bersama." Murid Yuan Tao berkata, "Aku takut Tuan Zhang akan menyalahkan kita jika dia mengetahuinya. Aku gemuk, jadi aku tidak takut dipukuli. Aku tidak ingin melibatkanmu." Murid Zheng Yan sembari menyikut Yuan Tao, dia berkata, "Tidak apa-apa, kita adalah teman baik. Aku tidak akan membiarkanmu disalahkan sendirian. Tapi aku khawatir kita tidak bisa melakukannya jika hanya ada kita berdua." Murid Zheng Yan yang ditanyai kenapa, dia lalu menjelaskan, "Pikirkan tentang itu. Jika kau ingin membius Tuan Liu, kau
harus menyelinap ke kamarnya. Maka kau harus menemukan cangkirnya dan memasukkan racun. Pertahananmu tidak terkalahkan, tapi kau terlalu lambat. Aku bagus dalam teknik tombak, tapi skill bergerakku juga tidak terlalu bagus. Kecuali mereka berdua seketika memikirkan tentang Wang Yin. Beberapa waktu kemudian setelah murid Yuan Tao, murid Zheng Yan dan juga Wang Yin sudah berada di Akademi Tianwu. Mereka yang sedang mencari ruangan MC. Salah satu dari mereka berkata, "Apa itu di sini?" "Ya, aku sudah menanyakan sepanjang hari. Sepertinya tidak ada orang di dalam." Seketika mereka pun masuk ke dalam ruangan dengan Yuan Tao yang menjaga di luar, sementara Wang Yin yang bertugas untuk meletakkan racun di teko MC. Yuan Tao yang menyadari ada kedatangan seseorang, dia langsung masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Wang Yin dan juga Zheng Yan. Setelah mereka bertiga ada di dalam ruangan MC, tiba-tiba pintu terbuka. Itu adalah Guru Mo Hongyi dengan wujud penyamarannya. Guru Mo Hongyi bertanya, "Apakah Tuan Liu ada di sini?" Para murid MC yang ketakutan pun menjawab dengan kagok, "Tuan Liu tidak ada di sini." Guru Mo Hongyi berkata, "Baiklah, beritahu dia bahwa Sun Chen sedang mencarinya saat dia kembali." Saat Guru Mo Hongyi akan beranjak pergi, dia bergumam, "Mereka tampak familiar. Apakah aku pernah bertemu mereka sebelumnya?" "Ah, terserahlah." Singkat cerita, 3 murid MC ini pun berhasil menuangkan racun di teko milik Guru Liu Cheng, yang tidak mereka ketahui jika dia adalah guru mereka sendiri. Berpindah di halaman belakang Serikat Alkemis, di mana ada ayah murid Sui King yang sedang berbicara kepada seseorang pelayan. "Tolong beritahu Tuan Hong bahwa Mu Yanfeng ingin bertemu dengannya." Si pelayan menjawab, "Tuan Hong memberitahuku bahwa dia sedang mendiskusikan bisnis dengan tamu terhormat dan tidak bisa hadir sekarang. Tolong datanglah besok, tuanmu." Ayah murid Sui King berkata, "Ada hal penting yang ingin kukatakan padanya. Aku benar-benar tidak bisa menunggu sampai besok. Tolong beritahu dia bahwa aku mempunyai sesuatu yang mendesak untuk ditangani dan membutuhkan bantuannya." Mendengar itu, pelayan berkata, "Baiklah, aku akan bertanya padanya." Setelah si pelayan masuk ke dalam ruangan, MC berkata, "Bukankah kalian berdua alkemis?" Ayah murid Sui King menjawab, "Ketua serikat sudah tua sehingga tidak peduli dengan kepengurusan serikat. Aku telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membujuknya agar mengizinkanmu masuk lemari buku. Sekarang Tuan Hong pada dasarnya bertanggung jawab atas seluruh serikat pekerja. Semua alkemis mendengarkannya. Itu sebabnya dia berada di posisi yang lebih tinggi." Ayah murid Sui King lanjut berkata, "Tuan Liu, tolong jangan katakan apapun saat kau berada di dalam kamar. Resepnya tidak mudah diperlihatkan kepada pihak luar. Jika kau memintanya, aku khawatir kau tidak hanya ditolak tapi juga mendapat masalah." MC menjawab, "Baik." Beberapa waktu kemudian setelah ayah murid Sui King dibiarkan masuk bersama MC, Tuan Hong Yun seketika berkata, "Tuanmu, kenapa kamu begitu terburu-buru menemuiku?" Ayah murid Sui King alias Mu Yanfeng berkata, "Tuan Hong, tolong bantu aku mengajukan resep tingkat 4. Aku akan menanggung biayanya sendiri." Tuan Hong Yun berkata, "Resep tingkat 4? Kau hanyalah seorang alkemis bintang 2. Kenapa kamu menginginkannya?" Tuan Mu Yanfeng menjawab, "Aku punya kegunaan khusus untuk itu. Jangan khawatir Tuan Hong, aku tidak akan melakukan apapun yang melanggar peraturan serikat pekerja." Tuan Mo Hong Yun berkata, "Penggunaan khusus? Sebagai seorang alkemis kau harus rendah hati. Jika kau mencoba melakukan sesuatu yang tidak bisa kau lakukan, kau tidak akan membuat heboh, tapi mempermalukan dirimu sendiri. Kau hanya dapat memurnikan paling banyak pil tingkat kelas atas. Kau sebaiknya mengajukan formula tingkat 4 setelah dapat menyempurnakan pil tingkat 3. Ayah Sui King berkata, tolong bantu aku mendapatkannya. Itu tidak rumit, bantulah aku." Tuan Mo Hong Yun berkata, "Cukup, kamu bisa pergi sekarang." Tuan Mo Hong Yun yang melihat ayah murid Sui King dan juga MC tidak segera beranjak, dia berkata, "Apa? Bukankah aku sudah menjelaskannya?
Kau tidak memenuhi syarat untuk memiliki resep tingkat 4 dengan kemampuan saat ini. Ada hal lain yang harus kau lakukan. Tolong kembali. Tuan Mo Hong Yun lalu berkata kepada tamunya, yaitu Guru Jiang Chen. Tuan Mo Hong Yun berkata, Tuan Jiang, aku mengandalkan Anda untuk memperkenalkan aku kepada Tuan Zhang. Dia mencerahkanku sekali dan aku belajar banyak. Tolong bantu aku. Guru Jiang Chen menjawab, jangan khawatir, Tuan Zhang dan ayahku mempunyai guru yang sama. Mudah bagiku untuk menemuinya setelah dia menyelesaikan ujian untuk guru terpelajar bintang 2. Aku akan membantumu. Tuan Mo Hong Yun yang melihat ayah Sway King dan juga MC belum beranjak pergi, dia lalu berkata, kenapa kamu tidak pergi? Bukankah aku sudah menjelaskannya? Ayah Sway King berkata, Tuan Hong, aku butuh sekali resep tingkat 4 ini. Ini penting. Tuan Mo Hong Yun menjadi kesal. Dia berkata, beraninya kamu benar-benar menginginkan resep tingkat 4. Kamu dapat mengajukan sendiri setelah kamu menjadi alkemis bintang 3. Jika kamu terus menggangguku, aku akan melaporkanmu ke markas karena pembangkangan. Mendengar itu, MC berkata, hanya alkemis bintang 3 atau lebih yang bisa mengajukan permohonan. Kenapa Anda tidak menjadi alkemis bintang 3? Tuan Mo Hong Yun dengan kesal berkata, sombong. Jika pil kelas 3 begitu mudah dibuat, tidak akan hanya ada 2 alkemis bintang 3 di seluruh serikat pekerja. Mendengar itu, MC sembari menepuk ayah murid Sway King, dia berkata, hanya pil kelas 3 itu mudah. Guru Jiang Chen yang mendengar ucapan MC, dia menjadi tersenyum dan berkata, mudah? Omong kosong. Apakah kau tahu apa itu pil kelas 3? Berhenti bicara omong kosong. MC tanpa menanggapi, dia berkata kepada ayah Sway King, kalau begitu sebaiknya kita bergegas. Ayo kita buat di sini. Tuan Mo Hong Yun berkata, kau akan membimbingnya cara membuat pil dan kamu akan membuat pil kelas 3. Guru Jiang Chen juga berkata, dia akan memberi nasihat pada alkemis bintang 2 terbaik tentang cara membuat pil kelas 3. Apakah dia gila? Aku ingin melihat apakah dia bisa melakukannya. Beberapa waktu kemudian, Tuan Mo Hong Yun dan juga Jiang Chen, mereka menjadi terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Ayah Sway King sembari memegangi pil yang baru saja dibuat dengan arahan MC, dia berkata, ini sempurna pil White Sun. Tuan Mo Hong Yun berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Lalu lanjut bergumam, menurut metode pemurniannya, dia seharusnya gagal. Aku tidak pernah berpikir dia akan berhasil. MC yang melihat Tuan Mo Hong Yun tampak terkejut. Dia berkata, jangan membuat keributan. Itu hanya hal sepele. Tuan Mo Hong Yun setelah mendengar ucapan MC di dalam benaknya berkata, dengan pengetahuannya tentang herbal, dia dapat memastikan bahwa tidak ada masalah selama penghalusan dan bahwa herbal tercampur sempurna. Tuan Mo Hong Yun lalu bertanya, siapa kamu? Menanggapi itu, ayah Sway King berkata, dia adalah pemimpin baru Serikat Tabib yang baru saja menyelesaikan 19 masalah di dinding dilema. Dia Tuan Liu Chen. Mendengar itu, Guru Jiang Chen dan Tuan Mo Hong Yun menjadi terkejut. Mereka serentak berkata, apa? Tuan Liu? Guru Jiang Chen lalu berkata di dalam hati, kupikir dia hanya mahir dalam keterampilan medis. Bagaimana dia tahu cara membuat pil? Bagaimana dia membantu alkemis bintang 2 membuat pil kelas 3? Seolah-olah itu bukan apa-apa. MC lalu berkata, baiklah, entah itu obat atau alkimia, Anda harus benar-benar memahami khasiat herbal sebelum Anda dapat membuat resep dan pil yang terbaik. Meskipun aku seorang alkemis, aku mengetahui semua khasiat obat dari tumbuh-tumbuhan. Aku tahu persis bagaimana setiap ramuan berubah di dalam kuali. Tidak terlalu sulit bagiku untuk membuat pil kelas 4. Mendengar itu, Tuan Mo Hong Yun jadi bergumam
bergumam di dalam hati. Dia tidak tahu cara membuat pil, tapi dengan mengandalkan pengetahuannya tentang herbal, dia bisa mengajari orang cara membuat pil kelas 3 atau bahkan kelas 4. MC lanjut berkata, pengobatan itu rumit dan mendalam, sulit untuk menjelaskannya dalam beberapa kata. Formula yang dibuat oleh para alkemis dan tabib hanyalah kombinasi ramuan herbal yang berbeda. Mereka hanya memadatkan obat-obatan dan memanfaatkan sepenuhnya khasiatnya. Siapapun yang tahu banyak tentang medis bisa mendapatkan hasil yang sama, tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Lagi-lagi Tuan Mo Hong Yun dia terkejut dan bergumam di dalam hatinya. Apa yang dia katakan hanya dalam teori, tapi dia menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku bahkan tidak bisa membantahnya. Bahkan tabib bintang 6 atau bintang 7 yang tahu banyak tentang herbal tidak bisa mengajari orang lain cara membuat pil. Tuan Mo Hong Yun seketika memberi hormat dan berkata, Anda benar-benar pantas mendapatkan ketenaran Anda, Tuan Liu, itu sangat mencerahkan. MC menjawab, ya terima kasih. MC lalu bertanya, apakah Tuan Mu Yan Feng alkemis bintang 3 sekarang? Apakah dia berhak mengajukan resep? Tuan Mo Hong Yun menjawab, Tuan Mu menyempurnakan pil kelas 3, meskipun melakukannya di bawah bimbingan Anda, seharusnya tidak sulit baginya untuk menyempurnakannya lagi dengan pengalaman ini. Berdasarkan peraturan, dia memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan resep sekarang. Mendengar itu, MC lalu berkata kepada Ayah Sui King, jika aku tahu itu sangat mudah, aku tidak akan mendatangimu. Kita membuang banyak waktu. Ayah Sui King yang mendengar ucapan MC, dia bergumam, Tuan Liu, kamu mempermalukan mereka. Apakah Anda sengaja mengatakannya? Setelah beberapa saat, MC diajak memasuki ruangan di mana ada sebuah batu besar. Itu adalah alat komunikasi untuk berkomunikasi ke Serikat Pusat. MC lalu berkata kepada Ayah Sui King, tolong bantu aku mendapatkan formula pil yin dingin tingkat 4, Tuanmu. Ayah Sui King seketika menempelkan tangan di batu besar itu untuk meminta resep dari Serikat Pusat. Guru Jiang Chen bertanya kepada Tuan Mo Hong Yun, apakah ini harga yang harus mereka bayar? Tuan Mo Hong Yun menjawab, ya, Anda harus membayar jika ingin resep dari kantor pusat. Kantor pusat akan terlalu sibuk jika semua orang meminta secara gratis. Tuan Mo Hong Yun lanjut berkata, resep kelas 4 lainnya hanya berharga paling banyak 1 batu spiritual. Tapi mereka mengenakan harga 3 atau 1 rumput bambu untuk yang satu ini. Itu terlalu mahal. Guru Jiang Chen bertanya, apakah rumput bambu itu? Tuan Mo Hong Yun menjawab, merupakan ramuan langka yang sulit ditemukan, sulit didapat bahkan di kerajaan Xuan Yuan, apalagi di sini. Harganya terlalu tinggi. Aku takut tuanmu tidak mampu membelinya meskipun dia memenuhi syarat untuk memintanya. Ayah Sui King lalu menatap MC. Dia lalu berkata, Tuan Liu, aku minta maaf. Apa yang dilakukan oleh MC untuk mendapatkan resep yang sudah dikirimkan ke kantor pusat? Dan bagaimana racun yang sudah disiapkan para murid di teko milik MC? Kita tunggu di part berikutnya. Seperti biasa, untuk kalian yang ingin mendukung Mimin bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.